Ini kampung halamanku, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Kami tinggal di antara kawasan hutan yang menyimpan kekayaan luar biasa. Madu hutan Sumbawa salah satunya. Perkenalkan, ini pamanku, seorang pemanjat sarang lebah madu. Beruntung hari ini kami diperbolehkan melihat cara mengambil madu langsung dari pohon. Hati-hati ya paman, kami berjaga di bawah ya. Sekarang kami berada sangat dekat dengan sarang lebah. Tak mau terkena sengatannya, kami harus waspada. Meskipun asap yang kami buat sudah cukup mengganggu mereka, tapi kami tetap harus memakai topi pengaman. Teman, madu hutan Sumbawa dihasilkan oleh jenis lebah Apis dorsata. Lebah jenis ini hidup liar di hutan dan bersarang pada ketinggian 30 hingga 50 meter di atas tanah. Bulan Juni sampai November adalah waktu panen dengan hasil terbanyak. Untuk mempertahankan keberadaannya, para pencari madu Batu Dulang menerapkan sistem panen madu lestari, yaitu dengan menyisakan sarang lebah dengan harapan si pemilik sarang tidak kapok dan akan kembali untuk bersarang dan memproduksi madu lagi. Ulur terus paman, awas hati-hati madunya jangan sampai tumpah ya. Nah teman, ini saat yang kami tunggu, yaitu mendapat jatah pembagian madu. Uniknya, meskipun kami hanya ikut dan tidak banyak membantu, tapi kami mendapat jatah sama banyak dengan paman pemanjat. Cara ini terbukti berhasil mempertahankan keberadaan para pencari madu, sekaligus melahirkan para pencari madu baru. Gimana nggak seneng kalau dikasih madu dengan kualitas super seperti ini? Asik, kalau aku bawa pulang mamaku pasti suka. Bang bolang yuk. Ada bungkak nama ketek dengan Ita. Aku udah saunan. Kak jelek net Ita kateri. Oh. Bolang. Oh bolang. Hei. Pak kota minyak peres adim bolang. Mama, tari dendong. Kalau ini adikku, namanya Saud. Di umurnya yang belum genap 2 tahun, adikku sangat senang bermain. Meskipun beberapa kali jatuh, tapi Saud tak pernah kapok. Itu sebabnya mamaku rajin memanggil tukang urut. Pijat atau urut madu ini akan membuat kulit lebih halus dan kencang, karena madu akan menyerap racun. Bahkan madu juga dapat meningkatkan sirkulasi darah dan getah bening yang sangat penting untuk menghilangkan selulit. Satu, 2, 3. Mantap! Tali sudah terpasang. Yuk teman, kita ambil batang belunak. Sekilas belunak sangat mirip dengan batang bunga. Tapi belunak adalah sayur yang tumbuh liar. Sayangnya belunak tidak tumbuh di semua tempat. Belunak hanya tumbuh di sekitar aliran air dengan suhu sejuk dan dingin. Kawasan air terjun Piu 2 ini misalnya. Sayangnya, belunak tumbuh di tempat yang susah untuk dijangkau. Tumbuhan yang tumbuh sepanjang tahun ini menjalar di tebing-tebing yang licin. Tidak ada pilihan lain, kami harus memanjat untuk menjangkaunya. Setelah dicabut, belunak harus dibersihkan dulu. Hilangkan akar dan daunnya. Kamu kan cukup ke? Mama. Oh ya, turun. Sisakan batangnya saja ya. Wah, sepertinya sudah cukup tuh. Ayo kita bawa pulang. Ini dia saat yang kami tunggu. Masak bersama kakak. Kakakku juga sangat senang mencoba menu masakan baru. Seperti hari ini, kakak mau masak pepaya isi belunak. Duh, dari namanya aja udah bikin penasaran. Yuklah kita lihat prosesnya. Masakan kami kali ini terdiri dari 2 bagian, kulit dan isi.
Pepaya bermanfaat sebagai kulit sekaligus penampung semua bahan dan bumbu. Nah, seperti ini. Sudah mirip perahu kan? Perahu isi makanan lezat. Yang kedua adalah isi. Isi terdiri dari belunak, potongan nanas, dan tomat. Potongan isi disiram dengan bumbu. Bumbu yang sudah dipotong dimasukkan ke dalam telur, lalu diaduk sampai sedikit mengembang. Kalau sudah, siram bumbu di atas potongan sayur. Kayaknya enak banget tuh. Tapi belum selesai. Masakan pepaya isi belunak masih harus dikukus. Ini dia menu masakan kami hari ini. Pepaya isi belunak. Menu kreasi ala si Bolang. Aduh, perut kami sudah sangat keroncongan nih. Nggak sabar pengen cepat nyobain. Kakak membagi pepaya isi belunak dengan adil. Jadi kami nggak perlu rebutan. Enak. Rasanya sedikit asing karena ini pengalaman pertama kami menikmatinya. Tapi di suapan kedua, rasanya makin enak dan enak terus. Pedas segar itu loh bikin susah berhenti. Nanti aku boleh nambah lagi ya, Kak? Teman, tadi kakak meminta kami untuk mencarikan bunga rosella sebagai bahan pewarna makanan. Loh, kenapa si Ahmad malah lemes gitu? Mek, apa patah kau tadi? Kau pernah sianku pernah? Wah, Andit mangan. Seperti aku bilang tadi, Sumbawa Besar sangat terkenal dengan hasil bumi dengan segudang manfaatnya. Bahkan masyarakat kami menggunakan pewarna alami untuk makanan. Ini dia bunga rosella. Ayo kita petik. Kelopak bunga rosellanya kita cari yang berukuran besar seperti ini ya. Tenang, pohonnya tidak akan mati. Sebab kita tidak merusak batang atau tangkainya. Tanaman bunga rosella hampir selalu menghasilkan bunga sepanjang tahun. Kecuali jika tanaman sudah berumur tua. Meski mudah cara perawatannya, tanaman asal Afrika ini mengandung banyak manfaat. Dari buku yang aku baca, bunga ini mengandung beberapa vitamin. Di antaranya vitamin C, B3, dan B9 atau folat. Tak hanya itu, bunga rosella juga mengandung beberapa jenis mineral seperti zat besi, kalsium, seng, natrium, kalium, dan antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan. Makanya kelopak bunga berwarna cerah ini aman untuk dijadikan pewarna makanan. Yuk teman, kakak pasti sudah menunggu kita. Ahmad, pernah ke? Pernah mah, kita luwe. Oh, tan balik. Ayo mulai mah. Kami yang lima mangan di depan salut ya. Lima mah. Ayo di. Nanti aku. Hari ini kakak akan membuat salah satu jajanan khas Sumbawa. Namanya menjarea. Nah, daripada penasaran, yuk kita mulai bagi tugas saja. Bolang udah kini malu siong ke bawah rapunan. Aku kakak. Tadi dunong. Cat seberet tadi dunong. Membuat kue menjarea membutuhkan banyak sekali biji kacang tanah. Maklum saja teman, karena kacang tanah adalah salah satu bahan utamanya. Menariknya, kali ini kami akan membuat menjarea dengan tampilan baru. Menjarea warna-warni. Yap, merah, kuning, hijau. Warna merah dari bunga rosella, hijau dari daun katu, dan kuning dari kunyit. Setelah dikupas, biji kacang tanah harus disangrai. Tidak perlu lama, cukup sampai berubah warna menjadi sedikit kekuningan. Jika terlalu matang, justru akan merusak rasa dan membuat penampilannya kurang menarik. Nah, sudah matang nih. Ayo kita angkat.
Bahan pewarna alami yang sudah dihaluskan selanjutnya dilarutkan ke air supaya lebih mudah diadon dengan bahan yang lain. Bolang ka malis denan. Kamu? Ulu gula tres. Oh kak. Jorong. Nah, setelah cukup halus, kacang dicampur dengan gula pasir. Lalu ditumbuk lagi sampai halus dan tercampur merata. Adonan yang sudah halus kemudian dimasukkan ke dalam cairan pewarna. Lalu diaduk sampai merata. Bagus ya. Aku jadi makin penasaran dengan tampilannya nanti. Identitas kue Manjarea adalah bentuknya yang unik, yaitu seperti simbol klub atau keriting dalam kartu remi. Bentuk ini dihasilkan dari cetakan daun lontar yang sudah dikeringkan. Begini cara membuatnya. 1 helai daun lontar dilengkungkan 3 kali. Terakhir bagian bawahnya dirapatkan dan diikat dengan benang. Kalau adonan dan cetakan sudah jadi, tinggal dibuat deh. Masukkan adonan 3 warna pada cetakan. Emang mau kali ini kita ulun dalam remaga. Bunung bet laki tulu kaina deta. Memang tidak mudah sih teman. Harus sabar dan teliti. Kalau tidak, ya bisa malah jadi kurang rapi. Sayangnya setelah dicetak, kue belum bisa langsung dikonsumsi. Manjarea harus dijemur. Jadi, hinggang sudah saya dan terus itu di kantor. Tenang, jangan kecewa dulu. Karena kami sudah punya Manjarea yang siap makan. Gimana teman? Tampilannya keren kan? Jelas dong, si Bolang. Selamat makan. Saat dimakan, teksturnya terasa padat beremah, tapi meleleh di mulut. Seperti kalau makan gula donat. Rasanya manis dengan aroma kacang yang kuat. Maklum saja teman, karena kacang memang jadi salah satu bahan utamanya. Ayo, siapa mau nambah lagi? Aku juga dong. Nyaman sih, ada nyaman. Iya mau di Nah, ini dia kebun milik pamanku. Karena kebunnya luas sekali, aku dibantu sahabat-sahabat ini. Oh iya teman, aku punya pantun nih sebelum panen kacang tanah. Kacang tanah tumbuh berjajar, memanjakan pandangan mata. Kalau kamu rajin belajar, pasti akan disayang orang tua. Hehehe. Gimana? Cakep kan? Kacang tanah bisa tumbuh subur di daerah dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya kacang tanah baru bisa dipanen setelah 3 bulan ditanam. Nah, ciri-cirinya batangnya keras, daunnya kuning dan rontok. Ayo, ambil yang banyak teman. Andra, angkat dari tadi mana? Emang bawa pangkat ini kemana? Emang? Yandra, hati-hati, jangan melamun kalau sedang jalan. Pisahkan kacang dengan tangkainya dan bersihkan dari tanah yang masih menempel ya. Tara, po kan menamang tuh bolang kalau bisu bolangnya. Ayo kakak, kamu bolang kalau bisu mo. Sekarang kami harus mencuci kacang tanah ini. Yandra, Tony, Tika, hati-hati ya jalannya, jangan sampai terpeleset. Untuk sampai ke seberang, kami harus melewati air terjun ini teman. Airnya cukup deras dan dalam, makanya harus hati-hati. Oh iya teman, air terjun ini namanya Aibeling, berada di desa Sampe, kecamatan Moyohulu, Sumbawa. Aibeling berasal dari bahasa Sumbawa, artinya air bicara. Dinamakan begitu sebab suara air ini
kedengeran sampai ke kampung yang jaraknya 5 km loh teman. Teman-teman di rumah, kalau main ke Sumbawa, jangan lupa mampir ke air terjun Aibeling ya. Dijamin gak nyusul deh. Cuci bersih. Jangan sampai ada tanah yang masih menempel ya. Yandra, gak sabaran banget kamu. Itu kacangnya kan masih mentah. Nanti perutmu sakit loh. Kalau sudah bersih semua, yuk, kakak pasti sudah menunggu. Setelah kacang dicuci bersih, lalu kita jemur seharian ya. Menjemur kacang berguna supaya tidak ada kandungan air yang tersisa. Untung ada yang sudah dijemur. Jadi tinggal langsung diolah deh. Setelah itu pisahkan kacang dari kulitnya. Nah, baru deh disangrai atau digoreng tanpa menggunakan minyak. Untuk menyangrai, Bibi ahlinya. Kalau kami bisa-bisa gosong deh. Oh iya teman, ada 2 cara menyangrai kacang. Untuk kacang yang sudah dikupas, menyangrainya dengan tepung. Tepung ini berguna supaya kacang nggak gampang gosong saat disangrai. Nah, kalau kacang yang belum dikupas, sangrai menggunakan pasir. Seperti yang ada di penggorengan Kak Nini ini. Kalau menyangrai dengan pasir, lebih cepat panas dan matangnya merata dengan cepat. Setelah disangrai, barulah diayak. Seperti ini teman. Tujuannya untuk memisahkan kacang dengan tepung terigu. Selanjutnya, kacang yang sudah disangrai potong kecil-kecil seperti ini. Hati-hati ya saat memotongnya. Jangan sampai tangan terluka kena pisau. Kami akan membuat wajik dari kacang tanah. Bahan-bahannya ketan, gula merah, gula pasir, kelapa, dan tentu saja kacang tanah. Parut kelapa dan buat santan. Lalu iris gula merah. Kalau api sudah siap, masukkan santan terlebih dahulu. Lalu gula pasir secukupnya ya. Aduk sampai tercampur rata. Kalau santan dan gula pasirnya sudah berubah warna, baru masukkan gula merahnya. Aduk-aduk terus ya teman. Setelah itu masukkan ketan, aduk terus supaya nggak lengket. Teman, wajik merupakan salah satu ragam kekayaan kuliner di Indonesia loh. Biasanya wajik lebih terkenal di daerah Jawa. Kalau di Sumatera namanya pulut manis. Sedangkan di Sumbawa namanya wajik ketan. Hampir mirip-mirip semua jajanan wajik ini. Supaya rasanya makin enak, campurkan kacang tanah yang sudah disangrai dan tumpuk dengan wajik lagi. Yuhuu! Ini dia, wajik ketannya sudah jadi. Mudah kan cara membuatnya? Teman-teman di rumah bisa kok bersama ibu membuatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Rasanya enak sekali. Gak cuma rasanya gurih dan enak, tapi kacang tanah punya banyak manfaat loh. Selain meningkatkan daya tahan tubuh, kacang tanah bisa menambah energi loh. Cocok sekali untuk anak-anak yang aktif bertualang seperti kita. Teman-teman, sebelum kita ngebolang, kita harus ingat 3M. Memakai masker, Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Ini Cuk, makasih Lang. Ini nih, makasih Lang. Sedut, makasih Lang. Teman-teman, kita ngebolang yuk. Ayo.